Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait dengan yaitu tanda-tanda husnul khatimah. Kemarin kita sudah membahas tanda-tanda daripada husnul khatimah. Maka di sini sebelum kita mengakhiri daripada tema terkait dengan min alamati husnul khatimah, tanda-tanda mati dalam kondisi meninggal yang baik, nanti akan kita jelaskan sedikit juga di antara tanda-tanda su'ul khatimah, min alamati su'il khatimah, tanda-tanda orang yang meninggal dalam kondisi jelek buruk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah mendapat pujian, sana'un, pujian dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang ahlul khair, orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian dipuji dan mendapat doa sanjungan dari orang-orang yang terdekat, dari teman-teman terdekat, dari tetangga-tetangga terdekat, maka ketika orang-orang tersebut memuji si muslim yang meninggal dunia ini dengan pujian-pujian yang baik, insya Allah itu bagian daripada tanda-tanda husnul khatimah. Masya Allah, dia orang yang baik. Semoga Allah memasukkan ke surga, semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka pujian ini menjadikan dia sebagai tanda husnul khatimah dan insya Allah masuk surga. Mana dalilnya? Kita buka di dalam hadis Imam Bukhari Muslim, riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ini pernah duduk bersama para sahabat. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, ketika saat itulah maka hadir di depan Nabi dan para sahabatnya lewat jenazah. Pertama, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat Anda dengan jenazah ini? Maka para sahabat yang ada di situ tahu dan mengerti dan menyaksikan semasa hidupnya jenazah yang pertama lewat di hadapan ini adalah orang yang baik, orang soleh, ahli ibadah, yang taat kepada Allah dan Rasul. Maka dikatakan, Masya Allah, baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wajaban, wajaban. Itu yang pertama. Kemudian lewat yang kedua jenazah di hadapan Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut Anda selama hidup dia, bagaimana kondisinya? Maka para sahabat yang di samping Nabi mengatakan dengan persaksian, karena mereka tahu semasa hidup jenazah ini adalah dari golongan orang-orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dolim, suka melakukan bentuk-bentuk kejahatan dan keburukan, dan senantiasa meninggalkan perintah Allah dan mengingkari perintah Allah. Apa kata Nabi? Wajaban, wajaban. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang duduk di samping Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan kepada jenazah yang pertama lewat wajaban, dan engkau mengatakan jenazah yang kedua wajaban. Mahada, apa maksudnya? Faqala Rasul, hada atnaitum alaihi khairan wajabat al jannah. Apa kata Nabi? Bahwa apa yang kalian puji terhadap jenazah yang pertama ini, kalian memujinya atas kebaikan-kebaikan yang semasa hidupnya dia lakukan. Dia orang yang soleh, orang yang taat, orang yang ahli ibadah. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan surga. Dia mendapatkan surga. Wa hada atnaitu wa alaihi syarr
wajabat lahun nar. Dan kalian menyebut bahwa jenazah yang kedua ketika aku tanya kalian mengatakan, oh ini orang brengsek, ini dulu orang gak pernah beramal ibadah, ini orang dulu suka menyakiti saudara dan tetangganya, dia banyak melakukan banyak kemaksiatan, suka melalaikan perintah Allah, melakukan berbagai bentuk kejahatan dan keburukan. Maka kata Nabi, wajabat lahun nar, maka mudah-mudahan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, wa antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian semua wahai para sahabatku menjadi saksi bahwa terhadap jenazah-jenazah ini di hadapan Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis ini, maka para ulama menjelaskan ini merupakan bagian daripada sanjungan pujian yang diberikan kepada orang-orang soleh terhadap jenazah yang semasa hidupnya dia melakukan kebaikan. Maka itu bagian daripada tanda-tanda husnul khatimah. Jadi kalau ada teman dekatnya, sahabat dekatnya, keluarganya, tetangganya, masyarakat secara umum mengenal, melihat dia orang yang ahli ibadah, orang yang taat, dan dia tahu kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah pujian, sanjungan, doa dari orang yang masih hidup menjadikan dia sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Sebaliknya ketika orang tahu dia orang yang melakukan banyak kemaksiatan, suka zina, suka minum, sabung ayam, judi, suka menghina, mencaci maki, mencela, menfitnah, menghibah, merendahkan saudaranya, berbuat dolim kepada tetangganya, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ketika orang tahu perilaku perbuatan orang tersebut, orang ini senantiasa mendoakan keburukan. Artinya apa? Selalu memandang hina, rendah orang tersebut. Maka apa yang menjadi saksi bagi teman-teman dekatnya, tetangganya, keluarganya, maka dia menjadi ahlul nar, penduduk neraka. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, di sini saya akan menyampaikan ada dua ayat dalam satu surat yang dimana dua keadaan ketika orang mengalami sakaratul maut yang berbeda. Ini menurut Al-Qur'an. Ya, suaranya. Jadi dua keadaan ketika mengalami sakaratul maut, tapi berbeda. Dalam satu surat ada dua penjelasan. Yang satu meninggal dalam kondisi husnul khatimah, yang kedua meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Di mana Ustaz ayatnya, suratnya? Dibuka. Nanti di rumah dibuka ya Bapak Ibu. Di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-28, 29. Nah, di sini kalau kita lihat surat An-Nahl ayat yang ke-28 dan 29, ini dua ayat menceritakan tentang orang yang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, mati dalam kondisi yang buruk. Ya Bapak Ibu, nanti dibuka juga tafsirnya kalau ada tafsir penjelasan ayat ini. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 28-29. Apa kata Allah? Alladzina tatawaffal malaikatu zalimi anfusihim. Ya. Fa'alqaus salama ma kunna na'malu min su'.
Ala innallaha alimun bima ta'malun. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Apa kata Allah? Ingat, ketika Allah mencabut roh, nyawa orang-orang yang semasa hidupnya mereka berbuat dolim, menganiaya diri sendiri. Ahli tafsir Imam Tabari, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir ketika menjelaskan apa kedoliman yang dilakukan oleh mereka semasa hidupnya, yang paling bahaya adalah melakukan dosa syirik dan dosa kekafiran. Dosa syirik dan dosa kekafiran. Meskipun sebagian ahli tafsir mengatakan mereka melakukan dosa-dosa besar, perbuatan maksiat. Ya, mungkin kalau dosa-dosa besar umum ya, minum, zina, mencuri, korupsi, makan riba, durhaka kepada orang tua, menyakiti tetangga, menghina, mencaci saudara muslim, melanggar kehormatan saudara muslim, tidak mau membayar hutang, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan dosa, saksi palsu, ya, dan sebagainya. Terkait dengan ayat ini, para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah SWT. Ketika malaikat maut mencabut roh orang-orang yang semasa hidupnya dia senang berbuat kezaliman. Ada menyatakan juga mereka yang tidak pernah sholat, mereka tidak mau puasa, mereka tidak mau mencari ilmu ngaji, menuntut ilmu, dan mereka melanggar aturan-aturan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Ini masuk dalam ayat ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam ayat ini para jamaah, ketika mereka dicabut nyawanya, mereka punya alasan, mereka ingin berdalih. Apa dalil? Fa'al kausalam makuna na'mal munsu. Mereka mengatakan, saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah berbuat dolim, saya tidak pernah melakukan bentuk pelanggaran, melanggar aturan Allah, saya tidak pernah. Bala innallaha alimun bima ta'malun. Tidak, pada dasarnya kamu itu bohong. Allah lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka kata malaikat maut mengatakan, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Mulai hari ini dan seterusnya, maka masuklah kamu ke dalam neraka jahanam. Masuklah kamu ke dalam neraka yang sangat berat siksaannya, pedih siksaannya, dan kamu kekal di dalamnya. Fala bisa mathwal mutakabbirin. Itulah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah mengakhiri dengan kalimat mutakabbirin. Mutakabbirun apa? Istikbar, takabur, sombong. Jadi orang yang semasa hidupnya dia itu sombong. Sombong itu bagaimana para jamaah Bapak Ibu? Apa arti sombong? Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Dua sifat yang melekat bagi orang yang sombong kata Nabi. Di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, meskipun seberat biji zarah, biji yang paling terkecil di muka bumi ini, sekecil itu. Kalau ada sifat sombong menjadi penghalang dia masuk surga. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajul kana yuhibbu na'lu hasanah wasamu hasanatan. Bagaimana
bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang dia itu suka dengan pakaiannya yang bagus, sandalnya yang bagus, kira-kira itu apa masuk sombong? Qala innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu adalah engkau menolak perkara yang hak dan merendahkan manusia. Karena pada dasarnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan dia menyukai keindahan. Jadi kalau ada orang yang suka dengan bajunya yang bagus, yang mungkin baru, sandalnya yang baru, yang bagus, rumahnya yang bagus, yang baru, kendaraannya yang bagus, yang baru, itu belum tentu sombong. Jadi bukan itu pengertian kata Nabi. Pengertian Nabi itu sombong adalah apa Bapak Ibu? Menolak kebenaran. Jadi sudah diberitahu, sudah dinasihati, dia mengerti, dia melihat, dia membaca, dia mendengar, dia memahami kalau itu hak, itu kebenaran, itu perintah Allah, itu larangan Allah, itu halal, itu haram, itu dia sombongkan. Apa? Dia tidak mau menerima semua apapun yang diperintahkan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Itu sombong. Ada perintah sholat, gak mau sholat. Ada perintah puasa, gak mau puasa. Ada perintah untuk belajar menuntut ilmu, gak mau ngaji, gak mau belajar menuntut ilmu. Merasa cukup dengan ibadah yang dikerjakan. Perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslimah tidak mau dijalankan. Itu namanya sombong. Ustaz, saya tidak menolak. Iya, tidak menolak. Tapi dengan Anda tidak menjalankan itu sudah sombong. Karena itu perintah. Meninggalkan yang wajib itu bagian daripada sifat sombong. Istighbar, hati-hati. Kalau kita meninggalkan fardu perintah wajib, kita tidak mau menjalankannya, ini ada sifat sombong dalam diri kita. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, para jamaah, itu yang menjadikan orang masuk ke dalam neraka. Bagaimana sifat iblis? Sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis ada wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman, perintah Allah kepada malaikat dan iblis, malaikat iblis sujud kepada Adam. Dua makhluk Allah diuji oleh Allah bagaimana loyalitas kecintaan mereka kepada Allah, diuji dengan sujud kepada Adam. Maka para malaikat menunjukkan sifat loyalitasnya, sikap kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Maka malaikat sujud semuanya, tidak ada yang tidak sujud di hadapan Adam. Karena kecerdasan Adam, manusia itu lebih mulia, manusia itu lebih tinggi derajatnya, manusia lebih sempurna bentuk fisiknya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya sujud malaikat menghormati, memuliakan manusia, yaitu Adam, manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Malaikat sendiri ilmunya kalah dengan Adam. Ketika disuruh menyebutkan nama-nama, bisa nggak malaikat? Nggak bisa, kan nggak punya ilmu. Manusia Adam menyebutkan satu persatu, ya, semua apa yang ada di alam semesta ini disebutkan satu persatu oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat betul-betul menghargai dan memuliakan Adam. Karena apa? Sempurna, cerdas, mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan insan, al-insu, an-nas, jamak dari insan. Itu sempurna, bentuknya, jasadnya, akalnya sempurna daripada jin, daripada malaikat.
iblis nggak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Rasa dia lebih tinggi derajatnya, mulia di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Itu pendapatnya iblis, bukan pendapatnya malaikat, bukan menurut pandangan Allah. Mungkin iya menurut iblis, jin yang pertama diciptakan oleh Allah terbuat dari api. Anggapannya api itu lebih baik daripada tanah. Khalaq tani min tin wa khalaqtahu min nar. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada tanah? Sombong, istikbar, enggan, tidak mau sujud, tidak melaksanakan perintah Allah. Maka dikatakan oleh Allah, Anda sombong, Anda menjadi makhluk yang pertama kali kafir. Kafir. Surat Al-Baqarah 34. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ketika malaikat maut mencabut orang-orang yang semasa hidupnya sombong, menolak perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, padahal dia ngerti, tahu, paham, melihat, mendengar kalau itu perintah, tapi ada sifat dalam dirinya sombong. Apa yang terjadi? Masuk neraka. Inilah tanda-tanda meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Alhamdulillah. Para jamaah Bapak Ibu, itu ayat yang dijelaskan oleh Allah bagaimana kondisi orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ayat yang berikutnya Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl sama. Bisa dibuka ayatnya 32. Ya, jadi tidak jauh jaraknya ayatnya. 32. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada seorang hamba yang meninggal dunia dalam kondisi dia husnul khatimah, mati dalam kondisi baik, meninggal dunia dalam kondisi melakukan kebaikan. Maka apa? Allah puji di dalam ayat ini, alladzina tatawaffal malaikah at-tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ketika Allah mengizinkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa ruh at-tayyibin, para jamaah Bapak Ibu, ahli tafsir ketika menafsirkan menjelaskan at-tayyibin, siapa hum? Manhum, siapa mereka? Mereka adalah dari kalangan orang-orang yang ahlul iman, ahlul Islam, ahlul ta'ah. Dia orang yang semasa hidupnya memiliki iman, iman yang benar, iman yang tidak tercampuri dengan kemunafikan dan keraguan-raguan. Dan dia menjadi orang muslim yang taat, ahli ibadah. Masya Allah. Semasa hidupnya dia betul-betul melayani perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, tidak berani melanggar aturan-aturan Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Bapak Ibu, ini orang-orang yang thayyib. Apa thayyib? Baik. Ini kalau orang Arab, anta thayyib, Anda baik, Anda soleh. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang thayyibin adalah apa? Orang yang bisa menjaga mulutnya dan perbuatannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang thayyib itu, para ulama itu memberikan gambaran adalah orang yang bisa menjaga mulut dan perbuatannya. Makanya sampai Nabi menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, al-muslimu al-musliman salimul muslimuna min lisani wa yahdi. Orang Islam al-muslim
man salimal muslimuna, yang bisa menjaga min lisani, lisannya, wayahdi, dan tangannya dari menyakiti saudara muslim yang lainnya. Bapak Ibu, ingat, orang yang baik itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya dan perbuatannya. Lisannya senantiasa banyak berzikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, menjaga untuk tidak menyakiti saudaranya. Tangannya senantiasa digunakan untuk bertakbir menghadap Allah, menegakkan sholat, membantu orang yang tidak mampu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Suka bersedekah, suka berderma, suka membantu dia, ringan tangan. Siapapun ada saudara yang membutuhkan pertolongan, bantuan, dia berusaha untuk membantunya apabila dia mampu. Jadi wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasah nafsi fa ulaika humul muflihun. Di dalam surat Al-Hasan Allah menyatakan di dalam ayat ini, kalau tidak ayat yang ke-9 kurang lebih, nanti bisa dibuka surat yang ke-59. Orang-orang yang dia mengutamakan saudaranya, ithar, apa ithar? Mengutamakan keperluan, hajat, kebutuhan saudaranya. Kalau saudaranya membutuhkan pertolongan, dia lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Meskipun dirinya sangat membutuhkan, meskipun dirinya sangat memerlukannya. Barang siapa yang dijaga dari kebakhilan, melirit, metakil, medit, kikir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah. Masya Allah. Ya, jadi para jamaah baik, orang seperti ini bisa dilihat, ini orang baik ini. Orang yang baik ucapannya, suka berzikir, suka berkata-kata yang baik, yang menyebarkan salam, mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang untuk mentaati Allah, dan menjaga tangannya senantiasa digunakan untuk bertakbir, digunakan untuk dia membantu saudaranya, dia jaga. Itu orang yang baik, insyaallah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, apa malaikat maut ketika memberikan doa pujian kepada orang-orang yang ketika meninggal dunia atau sakaratul maut dalam kondisi tayyibin, salamun alaikum, ya, dikatakan di dalam ayat ini, maka kesejahteraan dan keselamatan semoga Allah berikan kepada engkau, wahai orang-orang yang baik. Fadkhulul jannah, dan semoga engkau masuk surga atas perbuatan baikmu di dunia. Meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, insyaallah dapat sanjungan, salam. Jadi kalau sudah malaikat ini mengatakan salamun alaikum, alla tahzanu, alla takhafu, wa la tahzanu, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, itu tandanya orang meninggal dalam kondisi dia masuk surga, insyaallah. Baik. Makanya Ar-Raghib Asfahani menjelaskan bahwa tanda-tanda orang yang syahid, tanda-tanda orang yang meninggal husnul khatimah, ini ada 3 tanda. 1, dia mendapat kabar gembira dari Allah, dijanjikan masuk surga. Ini ayatnya. 2, turun malaikat memberikan pujian, doa, ya, sebelum roh itu dicabut. Setelah dicabut, maka malaikat berbondong-bondong banyak memujinya. Di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30, tanazzalul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat berbondong-bondong turun dari langit untuk mendoakan dan
ujian, jangan takut, jangan sedih. Hari ini, mulai sekarang ini, kamu tidak akan pernah mengalami ketakutan selama-lamanya. Kamu tidak akan merasakan sedih selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kabar gembira, surga bagimu yang sudah Allah sediakan. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itulah surat An-Nahl 2 ayat ya, yang menggambarkan bagaimana tanda-tanda orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan su'ul khotimah. Begitu kondisinya. Jadi saya buka Al-Quran di dalam surat An-Nahl. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal, ya, sebelum kita tutup, di dalam surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-50, insya Allah Allah menyatakan bagaimana kondisi orang yang semasa hidupnya nggak pernah dia ini mengenal sholat, tidak pernah mengenal ibadah, padahal dia mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi diperintah oleh Allah tidak mau. Ternyata dia meninggal dalam kondisi kafir, ingkar kepada Allah. Maka Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal. Apa kata Allah? Walau taro id yatawaffal ladzina al-malaa'ikah, walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaa'ikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat bagaimana ketika orang-orang kafir itu mengalami sakaratul maut, ketika roh mereka dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat maut itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul kepala dan punggung mereka, pukul sekeras-kerasnya. Jadi ini proses sakaratul maut orang kafir ya, orang yang tidak pernah mengenal agama dan mengenal Allah. Itu matinya proses yang mengerikan. Meskipun kelihatannya mungkin nggak kelihatan, kita melihat mati begitu saja, tapi begitu beratnya mereka mati dan begitu tersiksanya ketika roh dicabut oleh malaikat maut. Kenapa? Saat itu dipukul kepala dan punggungnya oleh malaikat sambil dikatakan adukul adzabal hariq, rasakan siksa yang membakar. Para jemaah Bapak Ibu, semoga kajian malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita senantiasa tetap menjaga iman Islam kita, tetap taat kepada Allah, tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Tetap kita berdoa, tetap memohon kepada Allah, tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah, menjaga iman Islam kita, itu yang paling penting. Banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Jangan lupa doa, jangan lupa terus doa, agar Allah mewafatkan kita di atas iman tauhid dan dalam kondisi tetap mentaati Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa